Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. What? Fish, Hey, Pastor John. where's the fire? Wait, I'm sorry, Pastor John. There's no fire. But you, on the other hand, shoot, you were on fire, my man. Fish, you're fired. Pendaftaran Run for CLC diperpanjang hingga 20 April. Kami masih membutuhkan banyak pelari dari berbagai level. Daftar lewat QR Code di layar atau kunjungi booth YDP di lobi untuk info pendaftaran, sponsor, atau volunteer. Mari bersama membangun Community Leadership Center dan membawa dampak bagi kota kita. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Akhir pekan Paskah sudah dekat. Berikut adalah jadwal ibadah Jumat Agung di ICA. Di ICA West, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 dan ibadah bahasa Inggris hanya di jam 10 pagi. Sementara di ICA East, ibadah bahasa Inggris tetap diadakan pada jam 9.15 dan jam 11. Ibadah anak ditiadakan pada Jumat Agung. Kemudian pada hari Paskah, ibadah akan berjalan seperti biasanya. Mari memperingati Minggu Paskah bersama ICA. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah IC Bahasa Indonesia. Saya Pastor Roy, salah satu pastor yang melayani di gereja ICA. Dan minggu ini kita masih tetap berada pada seri kerajaan. Dan judul untuk hari ini khusus kita akan berbicara tentang kedatangan Raja. Ini kita sedang berada pada Minggu Palem. Dan mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami, memimpin kami kepada kebenaran-Mu, dan kami mau bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan tolong kami ya Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu, meneladani segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan, yang Kau lakukan, dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini judulnya adalah Kedatangan Raja. Dan teks hari ini yang akan menjadi fokus pembacaan kita terambil dalam Markus pasal yang ke-11, ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu lalu jika kita mundur lagi ke belakang, ketika kita memulai seri kerajaan ini, yang pertama kita sudah berbicara tentang penciptaan. Kisah penciptaan itu berbicara tentang kerajaan yang sempurna, pemimpin yang sempurna, dan umat yang sempurna. Dan pada minggu yang berikutnya, kita masuk dari seri kerajaan dan kita juga berbicara tentang kisah pemberontakan, di mana itu mengangkat peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Lalu minggu berikutnya kita juga berbicara tentang tindakan dari sang pencipta, sang raja, yaitu melakukan penebusan. Dan minggu ini kita masuk pada seri kerajaan dengan judul tentang kedatangan raja. Ini adalah Minggu Palma, di mana minggu-minggu menjelang momen di mana Yesus akan disalibkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua mempunyai 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi tahukah kita bahwa Injil yang pertama ditulis dalam sejarah itu dan bahkan disebut sebagai Injil tertua adalah Injil Markus. Dan Injil Markus adalah Injil yang secara personal itu saya sangat sukai. Bukan hanya karena dia di Injil itu Injil yang paling tua, atau juga bukan karena Injil Markus adalah Injil yang paling singkat dibandingkan ketiga Injil yang lain. Tetapi karena ada beberapa hal yang menarik, apalagi jika kita berbicara tentang kedatangan Raja, Kerajaan Allah, Mesias yang datang dalam Kristus Yesus. Injil ini pertama-tama ditulis oleh Markus. Siapakah dia?
Dia adalah keponakan Barnabas, kolega paling dekat dari Rasul Paulus. Markus adalah seorang pemuda yang pernah gagal dalam pelayanan. Dia pernah ngambek dan merajuk, dan ketika Barnabas hendak mengajaknya kembali masuk dalam pelayanan setelah kekecewaan yang cukup berat, Paulus justru menolak. Paulus kira-kira berkata seperti ini, buat apa memakai pemuda yang pernah gagal dalam pelayanan seperti dia itu? Alhasil, Paulus dan Barnabas bertengkar dengan hebat. Dan bahkan mereka akhirnya pisah jalan, pecah kongsi dalam pelayanan. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Dan berpisahlah mereka masing-masing menuju jalannya sendiri gara-gara si Markus ini. Paulus melanjutkan misinya dan dicatat dalam Alkitab, dan Barnabas membawa Markus kembali ke tempat asal mereka, ke pulau Siprus. Dan selesailah catatan mengenai Barnabas. Tetapi Markus dicatat berikutnya, dan catatan yang terpenting adalah bahwa dia di kemudian hari setelah Paulus menjadi tua, Paulus memakai pelayanan Markus dengan luar biasa. Yang jauh lebih penting adalah seorang pemuda yang gagal, yang kemudian dibina kembali oleh Barnabas. Ini kemudian muncullah Injil Markus, Injil tertua yang kita miliki, yang disebut sebagai Injil pertama yang ditulis. Keberhasilan rupanya sudah tersembunyi di dalam hidup seorang muda yang gagal ini. Perhatikan kata tersembunyi. Apa hubungannya kata tersembunyi ini dengan kedatangan raja, kehadiran kerajaan Allah, kehadiran Mesias melalui Kristus? Injil Markus memiliki satu cara yang sangat unik untuk menyampaikan kemesiasan Yesus, kedatangan raja. Bagaimana caranya? Di sini Injil Markus menyampaikannya dengan cara menyembunyikan kemesiasan Yesus sampai tiba saatnya disingkapkan. Saya akan membacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa mulai dari pasal pertama dari Injil Markus, kemesiasan Yesus itu diselubungkan, disembunyikan. Markus pasal pertama ayat 24-25. Di sini ketika Yesus melakukan pelayanan pelepasan dikatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Di sini Yesus menghardik iblis yang mengatakan bahwa engkau yang kudus yang datang dari Allah Sang Mesias. Kemudian yang menarik lagi dari Markus pasal yang pertama ayat 34, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Di sini identitas Yesus sebagai Raja dan Mesias disembunyikan dalam tulisan Markus berkali-kali. Mulai dari pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kalau kita lompat ke dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, Yesus mengatakan di situ kepada para muridnya, "Kepadamu, kepada para murid telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, disembunyikan di dalam kisah." Dan momen yang paling terkenal adalah ketika Petrus ditanya oleh Yesus, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?"
Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Berulang kali, kemesiasan Yesus menjadi sebuah rahasia, tersimpan, tersembunyi, dan tidak dipublish dalam tulisan Markus. Kerahasiaan kerajaan Allah, kedatangan Raja Mesias ini sangat mencengangkan. Bahkan begitu banyak para ahli pakar perjanjian baru yang membaca Injil Markus, dan mereka membuat banyak buku dan tulisan bahkan dengan judul seperti Kerajaan yang Tersembunyi, The Messianic Secret. Semuanya serba rahasia. Tetapi pertanyaannya, sampai kapan rahasia itu terselubung atau disembunyikan? Bacaan kita dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-11 adalah awal dari disingkapkannya kerajaan Allah dan kedatangan sang raja itu, sekaligus Mesias yang telah tersembunyi dan sangat rahasia. Pada hari itu, Yesus secara terang-terangan membiarkan dirinya disambut sebagai Mesias dan Raja. Yesus untuk pertama kalinya dalam tulisan Markus membiarkan publik berteriak dengan lantang, "Hosana anak Daud." Membiarkan dirinya diterima sebagai Raja dan Penyelamat. Pertanyaannya, kenapa? Karena Yesus sudah masuk ke Yerusalem. Sebelumnya, Yesus melakukan perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem, dibutuhkan setidaknya ada 10 pasal dalam kitab Markus. Dan pada pasal yang ke-11 dalam Injil Markus, Yesus sudah masuk ke Yerusalem, tempat Dia akan menderita di salib, mati dan kemudian akan bangkit. Jadi kenapa Yesus menyimpan cukup lama kehadirannya sebagai Raja dan Mesias dalam tulisan-tulisan Markus? Karena kemesiasan dan kerajaan Yesus baru bisa dipahami ketika diletakkan dalam terang salib penderitaan. Kemesiasan Yesus, Yesus sebagai Raja, baru bisa dipahami jika diletakkan pada salib, kematian, dan kebangkitannya. Jika dilepaskan dari itu, maka yang muncul adalah bahaya. Sebab orang-orang akan salah paham, salah memahami kemesiasan Yesus. Yesus akan dianggap sebagai Raja yang akan membebaskan Israel dari pemerintah dan kekuasaan Romawi pada saat itu. Ini adalah kemesiasan Raja yang diciptakan oleh para pemuka-pemuka agama Yahudi pada masa itu. Dan Yesus menolak itu. Bukan itu konsep kemesiasan yang Allah kehendaki. Yesus bukan orang desa yang mau mengangkat senjata dan memproklamasikan dirinya sebagai Raja. Tetapi Dia adalah Allah, Sang Mesias yang datang menjadi hamba. Sama seperti penulis Injil Markus, Yesus dalam Injil pemuda yang pernah gagal bernama Markus ini menegaskan bahwa di dalam penderitaan sudah tersimpan kemenangan. Di dalam kesederhanaan seorang hamba tersirat kemuliaan Sang Raja. Di dalam penderitaan, di dalam kematian terdapat pengharapan kebangkitan. Di dalam salib itu sudah ada kebangkitan hidup. Semua tersimpan dan menunggu saatnya untuk disingkapkan. Menariknya, dalam setiap tulisan Markus, Markus memberikan penekanan bahwa semua yang baik ternyata tersimpan di dalam yang kelihatannya biasa-biasa saja, bahkan dianggap rendah dan hina. Tuhan jadi manusia,
Itu sesuatu yang merendahkan derajat ketuhanan. Bahkan bagi orang-orang pemuka agama Yahudi itu adalah blasphemy, penghinaan kepada kodrat Tuhan yang maha kuasa. Raja yang menghamba, raja yang naik keledai. Bagaimana itu bisa diterima raja seperti itu? Sesuatu yang tidak ada dalam bayangan mereka. Di dalam apa yang tampak buruk dan hina, terdapat pengharapan besar yang memberikan kebebasan, kelegaan, dan sukacita yang kekal. Sebab di dalam iman Kristen, janji Allah itu tidak sama artinya dengan jika saya manusia berjanji. Anda berjanji, saya berjanji, manusia berjanji. Janji manusia itu selalu kosong. Dan tugas kita setelah kita berjanji adalah menepati janji itu. Ketika kita berjanji, pemenuhannya janji itu belum terjadi. Saya ingat saat menikah, di hadapan jemaat dan pendeta, saya harus berjanji di depan keluarga, calon istri, mengatakan saya akan setia dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pun istri mengatakan hal yang sama. Diteguhkan dalam pernikahan, kami sama-sama membuat janji kosong. Karena pada hari itu adalah hari pertama kami menikah dan masing-masing di antara kami bertugas mengisi, menepati janji yang telah kami nyatakan. Kita baru berniat membuat janji itu menjadi nyata tetapi belum nyata. Dan itu belum terwujud. Tetapi ini berbeda dengan firman Tuhan. Ketika dikatakan bahwa Allah berjanji, itu berbeda dengan manusia berjanji. Kenapa berbeda? Ketika Allah berjanji, Allah itu sudah ada di masa depan. Dia melampaui ruang dan waktu. Dia berjanji tidak terikat pada ruang dan waktu, melampaui itu. Di dalam Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu. Tuhan tahu masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan itu terjadi di dalam Tuhan. Sebab Allah adalah masa depan itu sendiri. Maka ketika Tuhan berjanji, dan mungkin kita membaca 2000 tahun lalu, kita membaca tentang janji Allah. Sebenarnya janji Allah itu sudah terwujud, sudah ada di masa depan. Sudah terjadi janji Allah itu. Lalu Allah membiarkan kita menanti, menyongsong. Karena itulah disebut Advent. Untuk menyambut apa yang akan datang. Janji Allah. Kita manusia bergerak dari masa lampau menuju ke masa depan. Tetapi dalam dunia Alkitab ketika kita membaca firman Tuhan, itu semua tulisan-tulisannya berbicara tentang Allah bergerak dari masa depan menuju kepada masa di mana manusia hidup. Dan Allah menyingkapkan janji-janjinya. Itu sebabnya kalau mungkin kita pernah baca ayat Alkitab seperti Matius 7 ayat 7 yang mengatakan mintalah maka akan diberikan. Sebenarnya bukan maka akan diberikan, tetapi mintalah dan Allah sudah memberikan itu. Begitu saya di seminari saya agak kacau pikiran saya. Bagaimana mungkin? Sedangkan saya belum menerima sesuatu. Ternyata konsepnya adalah Allah sudah menjawab dan tugas saya adalah menyambut masa di mana pemenuhan jawaban itu akan terjadi. Kapan waktunya? Hanya Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu. Itu sebabnya kita manusia, kita hanya punya prediksi. Kita tidak punya masa depan. Karena masa depan itu adalah Tuhan sendiri. Dia tahu dan dia ada di masa depan dan masa kini dan masa lalu. Dan ketika Allah berjanji,
itu tentu saja sudah terjadi. Tetapi bagi kita belum. Karena kita sedang menyongsongnya. Jadi sekalipun Allah berjanji ketika kita baca dalam kitab suci di masa lampau, kepenuhannya itu sudah terjadi. Sudah nyata di masa depan. Kita di masa kini bertugas menyambut sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Allah melampaui ruang dan waktu. Allah adalah masa depan itu sendiri. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya dikatakan dalam Injil Markus, rahasia kerajaan Allah, rahasia kedatangan Sang Mesias. Raja itu tidak tersingkap buat orang-orang pada masa itu. Sampai dengan waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu hanya Allah yang bisa melihat dan tahu kapan waktunya tiba. Hanya Allah yang tahu, bahkan Yesus pernah mengatakan hanya Bapanya yang tahu. Kalau kita suka dengan performance atau atraksi sulap, biasanya kita suka mendengar ada kata yang diucapkan itu seperti abrakadabra. Itu biasa suka dikatakan dalam pertunjukan-pertunjukan sulap. Itu sebenarnya kata itu berasal dari bahasa Ibrani. Abra itu berarti bara, mencipta. Kadabra itu dari kata davar, dari kata dasar firman. Jadi itu kayak I create as I speak. Allah berfirman, maka tercipta, langsung jadi. Nggak pakai tunggu lama. Itu terlihat dalam Kejadian pasal yang pertama. Ketika Allah berfirman, langsung jadi. Itu konsepnya begitu, ketika Allah berjanji, langsung terjadi. Itu sebabnya berbeda ketika saya berkata, saya berjanji, saya harus memenuhi itu. Memenuhi janji yang kosong itu. Tetapi berbeda dengan kata firman Tuhan. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berjanji, ketika Allah berkata, itu telah terjadi. Buat engkau dan saya yang belum melihat janji Allah yang terjadi dalam terang, inilah kita bisa memahami ketika hari itu Yesus memasuki kota Yerusalem dan orang-orang berteriak, Hosana, Hosana. Baru ketika saya menjadi mahasiswa teologi di seminari, saya tahu apa artinya Hosana. Sebelumnya saya berpikir Hosana itu artinya puji-pujian. Seperti memuji Tuhan, seperti kata haleluya. Ternyata tidak. Seruan Hosana itu diambil dari Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan berikanlah kiranya keselamatan, ya Tuhan berikanlah kiranya kemujuran. Artinya apa dalam terjemahan lain itu kayak save me, selamatkan aku, selamatkan kami. Dan Mazmur 118 ayat 26 ini kemudian dikutip oleh Markus 11 ayat yang ke-9. Kalau ayat yang ke-26 dia kira-kira berkata begini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tetapi yang menarik kata Hosana tidak muncul dalam Mazmur 118 dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita tengok ke bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu muncul di sana. Di ayat yang ke-26. Itu muncul kata Hosana. Tetapi kata Hosana itu tidak muncul pada ayat yang ke-25 dari Mazmur pasal yang ke-118. Dalam bahasa aslinya Hosana mengandung arti pujian dan juga permohonan. Yang ditulis dalam kitab Mazmur itu mempunyai arti permohonan. Tetapi dalam Injil itu berubah menjadi pujian dalam tulisan Markus. Jadi mana yang benar? Meratap atau memohon atau memuji? Dua-duanya benar. Ini indahnya peristiwa Minggu Palma. Minggu sebelum Paskah.
Kesan yang muncul dalam pembacaan kita ini, dalam Markus pasal yang ke-11, bukan ratapan, ini bukan permohonan, ini sebuah puji-pujian, sebuah festival. Sukacita ketika Yesus masuk. Mereka semua memuji-muji, mengatakan Hosana. Bahkan kalau kita baca dalam versi Lukas, di sana dengan sangat gamblang dikatakan semua murid yang mengiringi dia, mengiringi Yesus, bergembira memuji Allah dengan suara nyaring dan berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Ini adalah seruan minta tolong sekaligus pujian kegembiraan. Kenapa? Karena dalam kenyataannya hari itu, pada masa itu, umat Israel masih dijajah oleh pemerintah Romawi. Tetapi keempat Injil ingin menampilkan apa artinya janji Tuhan. Apa maksud dari janji Tuhan. Janji Allah bagi Allah itu telah terwujud. Bahkan ketika mereka masih menderita, sekalipun belum tampak, dan itulah yang memberikan kepastian iman. Perwujudan janji itu sudah tersimpan pada saat itu disampaikan. Dan itu sebabnya Yesus seperti menunda hingga minggu sebelum dia mati disalib dan bangkit. Membiarkan dirinya tampil sebagai Mesias, sebab keselamatan yang belum dilihat oleh mata manusia itu sesungguhnya sudah dihadirkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Ibaratnya dalam kepompong itu sudah ada kupu-kupu yang indah. Di dalam kematian Kristus sudah ada kebangkitan hidup. Hanya tinggal disingkapkan menurut waktu Tuhan. Dan hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Ketika hari-hari ini kita mengalami penderitaan, kesusahan, krisis dalam hidup, mari kita terus meyakini bahwa Allah sudah menyediakan kelepasan. Sudah ada pelangi walaupun hidup kita di dalam badai mendung yang pekat, hujan deras disertai petir yang menakutkan. Sudah ada senyuman dan tawa yang siap untuk kita nikmati di dalam tangisan dan ratapan yang kita sedang gumuli. Sudah ada jalan keluar walaupun di depan kita sekarang ada jalan buntu. Itulah pengharapan kita di dalam Kristus. Dalam firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan setiap hari. Perhatikan ini, saya ingin memberikan penekanan khusus di sini. Hati-hati dengan teriakan Hosana. Ketika permintaan untuk diselamatkan kepada Allah disampaikan oleh orang-orang banyak itu, mereka yang berseru Hosana di Minggu Palma itu, mereka jugalah yang berseru dengan lantang beberapa hari kemudian, salibkan dia, salibkan dia. Dengan kata lain, Markus mau mengatakan bahwa pujian kita, ratapan kita, apapun yang menyatakan keimanan kita, bisa dicemari oleh dosa-dosa kita. Semua manusia itu selalu maunya selalu diuntungkan, untung dan untung untuk dirinya. Selalu berseru selamatkan kami, jika perlu selamatkan saya, salibkan dia. Selamatkan saya, hukum dia. Selamatkan saya, salibkan dia. Kita teringat apa dalam kisah seri kerajaan ini? Adam dan Hawa. Waktu jatuh ke dalam dosa, Adam berkata, bukan saya. Perempuan itu yang kamu ciptakan. Saya enggak minta. Tiba-tiba engkau taruh di sisi saya. Dia yang membuat saya jatuh. Ini semua salahmu Tuhan. Dan salah perempuan itu. Perempuan itu berkata, salah ular yang licik dan cerdik itu. Kau yang ciptakan dia. Salah dia dan engkau.
Itulah engkau dan saya. Ketika kita belum diselamatkan, belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita selalu menyalahkan orang lain dan tidak pernah mau mengakui bahwa ya Tuhan, saya orang berdosa. Ya Tuhan, saya butuh keselamatanmu. Tidak pernah. Itulah sifat kejatuhan kita dalam dosa. Yang salah dia, yang salah karena sistem, yang salah karena ini dan itu. Dan kemudian yang terakhir, yang salah engkau Tuhan. Saya yang benar. Pada titik ini Yesus berbeda. Yesus justru berkata, selamatkan mereka, salibkan aku. Kalau kita tentu akan berseru, selamatkan aku, salibkan dia. Bukan aku, hukum dia. Apa yang Yesus serukan? Kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dan bahkan 28 bagian B berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Yesus bukannya berteriak, Bapa, selamatkanlah aku. Yesus justru berkata, muliakanlah namamu. Dan itu berarti Yesus tidak mau diselamatkan dari salib dan kematian. Karena dia ingin mempermuliakan Allah Bapanya yang di surga. Karena Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia peduli kepada engkau dan saya. Yesus sayang kepada engkau dan saya. Di sini ironinya. Di sini paradoksnya. Di dalam janji Allah pada saat kelam, sudah tersembunyi pemenuhan janji yang terang itu. Dalam kematian sudah tersimpan kebangkitan. Tetapi sebaliknya, ironisnya di dalam teriakan positif, puji-pujian, perayaan, hosana, yang tampaknya penuh iman, entah itu ratapan atau pujian, ternyata tersembunyi teriakan yang lain. Salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak bersalah, selamatkan aku, hukum dia, salibkan dia. Dan ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh orang-orang beriman, Anda dan saya. Di balik pelayanan kita yang serba nyaman, begitu penuh dengan iman, tersimpan penuhanan terhadap diri sendiri. Kita ingin melayani Allah. Tetapi di dalam kita terselubung hasrat menuhankan diri sendiri. Di balik khotbah yang super indah, sangat religius, terdapat kemungkinan besar hujatan dan makian. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghindari dosa yang juga tersembunyi ini? Jawabannya adalah teladani Yesus. Mati-matianlah teladani Yesus yang rela berseru, salibkan aku, selamatkan mereka. Ini jauh lebih penting, bukan hanya soal pesan bahwa di dalam penderitaan sudah terkandung satu solusi. Tantangan firman Tuhan hari ini adalah, apakah engkau dan saya mau menjadi seperti Yesus yang rela berkata, salibkan aku, salibkan kedaginganku, salibkan hidupku, selamatkan mereka. Rela berkorban demi orang lain, bukan dengan janji-janji manis, ucapan-ucapan yang seperti enak didengar, aku mau melayani Tuhan. Seperti Petrus yang mengatakan dengan lantang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi pada dasarnya itu tentang penuhanan diri. Seberapa mau dan mampu kita beriman bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi menghidupi hidup yang rela berkorban demi orang lain seperti Yesus telah melakukannya. Betapa murahnya hidup beragama yang dihidupi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tampaknya kelihatan sangat religius.
tampaknya beriman itu sangat-sangat alkitabiah, tetapi ternyata hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ini adalah model iman tanpa kasih, beragama tanpa pengorbanan, ritual tanpa etika. Jadi kalau kita lihat orang-orang Kristen yang tampaknya beriman, jangan gampang percaya, termasuk diri kita sendiri. Sebab mudah dan sangat murah untuk menampilkan diri, busana kita. Tetapi dalam batin kita, kita siap berkata, salibkan dia. Egosentris adalah dosa yang selalu mengintip hidup kita. Apa artinya? Kita dengan mudah beragama, bergereja, hanya untuk supaya kita nyaman, memperoleh apa yang kita inginkan untuk diri kita, keuntungan kita, kepentingan kita. Berapa banyak di antara kita yang selalu mungkin mencari gereja yang membuat kita merasa nyaman, kenyang secara spiritual. Wah, kalau saya ke gereja A, itu nggak nendang khotbahnya. Nggak dapat apa-apa kalau ke gereja A. Lihat, dengar kalimat ini, nggak dapat apa-apa. Kepada orang-orang yang semacam itu, saya hendak berkata dengan jujur. Kalau Anda nggak dapat apa-apa, ya kasih apa-apa. Karena ketika Anda kasih apa-apa, orang lain akan dapat apa-apa. Dan kalau semua orang berpikir, aku akan kasih apa-apa, Anda juga akan terima apa-apa. Selera menjadi ukuran. Bergereja, berjemaat berdasarkan selera. Firman yang disampaikan Yesus, para rasul, nabi-nabi dalam perjanjian lama, bukan berdasarkan request, selera, umat. Tapi apa kata Tuhan? Wah, kalau saya ke gereja B, khotbahnya bikin ngantuk. Pindah aja ke gereja C. Kalau gereja C ini khotbahnya bagus, tapi isinya kok perpuluhan, persembahan terus. Lalu cari gereja yang lain. Saya ingin katakan stop, tidak ada gereja yang sempurna dalam dunia ini. Gereja yang sempurna hanya ada di sorga. Dan kalau ada gereja yang sempurna di dunia ini, saya ingin sarankan kepada Anda yang suka mencari gereja yang sempurna, jangan masuk ke sana. Kenapa? Karena begitu Anda menemukan, kalau seandainya ya, Anda menemukan gereja yang sempurna di dunia ini, Anda masuk ke gereja itu, maka gereja itu menjadi tidak sempurna lagi. Kenapa? Anda masuk ke sana. Sebelum Anda ke sana itu adalah gereja yang sempurna. Anda masuk ke sana, gereja itu menjadi gereja yang tidak sempurna. Ini model gereja yang beragama yang semua bisa ada ayatnya. Tapi di sini Kristus berkorban untuk orang lain. Gereja, kita saling berkorban satu dengan yang lain. Bukan tentang diri kita, dapat apa saya. Tapi kita saling berkorban. Kenapa? Kristus yang kita ikuti berkorban. Saya ikut Kristus. Lihat teladannya. Yang terbesar harus menjadi hamba. Kata Yesus, kata firman. Setiap pilpres, apapun pilihannya, selalu ada bumbu ayat-ayat Alkitab yang digunakan oleh para pengikutnya. Semua ada ayatnya. Anda mau pro A, ada ayatnya. Anda mau pro C, D, E, ada ayatnya plus nubuatannya. Semua bisa dijustifikasi. Apakah itu model bergereja dan beragama yang benar? Memakai ayat demi kepentingan diri, keuntungan diri. Saya sebagai lulusan dari seminari kadang-kadang suka kesal setiap kali mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang tertentu yang mereka juga masuk ke seminari. Kadang-kadang mereka suka bersaksi dan ceritakan alasan mengapa mereka mau masuk ke seminari, sekolah teologi A. Dan selalu menjawab, ini adalah panggilan saya.
Lalu ketika mereka bercerita dari mana mereka tahu panggilan itu, ada yang dengan konyol berkata, saya sudah daftar di universitas A, B, C, D, dan F, tapi saya tidak diterima. Saya juga daftar ke sekolah universitas-universitas swasta yang kelihatannya gampang dan pasti dengan mudah diterima, tapi saya ditolak. Lalu saya merenung dan berdoa, dan Tuhan menjawab, saya diterima di seminari. Itu artinya panggilan Tuhan buat saya masuk seminari. Seolah-olah seminari itu tempat sampah. Panggilan Tuhan itu dari sisa-sisa orang-orang yang ditolak di mana-mana. Bayangkan kalau pendeta Anda model kayak begitu. Saya ingin katakan seminari itu bukan tempat sampah. Panggilan Tuhan itu bukan orang-orang buangan yang tidak diterima. Panggilan Tuhan itu mulia. Panggilan Tuhan itu istimewa. Saya bersyukur dipanggil Tuhan. Bukan karena saya tidak punya pilihan yang lain. Tapi pemilik hidup, pemberi hidup, sang masa depan memanggil saya. Itu istimewa. Bukan sampah. Bukan sisa. Bukan karena saya tidak diterima di mana-mana. Cara berpikir yang keliru. Mungkin juga ada di antara kita ketika kita mendengarkan firman ini dalam hati kita. Kita berpikir tentang Yesus yang mau berkorban untuk orang lain. Dan kita berkata sebagai manusia, ya itu kan Yesus, bukan saya. Saya kan manusia, dia Tuhan. Hati-hati dengan cara berpikir ini. Kita sering mendengar itu, saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan. Benar. Itu Yesus, betul. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus dengan jelas berkata, teladani Yesus. Kitab Ibrani dengan jelas, Yesus adalah model. Paulus berkata, ikuti teladan Paulus karena Paulus mengikuti teladan Kristus. Artinya kalau ada perintah untuk meneladani Yesus, itu artinya pasti bisa dilakukan. Dan harus dilakukan, harus. Siapa yang Anda ikuti? Kristus, ikuti teladan Kristus. Kalau engkau tidak mau mengikuti teladan Kristus, maka engkau bukanlah pengikut Kristus. Bahkan kita dikasih penolong Roh Kudus yang menolong kita untuk mengikuti teladan Kristus. Masihkah kita berkata, saya kan manusia, dia kan Tuhan, dia Yesus. Mentalitas semacam itu, hanya Yesus yang bisa, saya kan manusia, saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan. Muncul hanya untuk kita membedakan diri kita dengan Yesus. Yesus pantas berkorban, saya tidak pantas, saya nggak bisa. Itu hanya bagian dari diri kita yang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab kita. Yang kata firman, ikuti teladan Kristus. Hai pengikut Kristus, hai orang-orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata firman, ikuti teladan Kristus. Almarhum orang tua saya di Solo itu adalah rohaniawan. Biasanya sebagai anak rohaniawan, anak pendeta itu kadang kayak contoh suka ada yang dengar orang-orang yang berkata, kok anak pendeta merokok? Secara implisit kalau bukan anak pendeta boleh merokok. Ada pembedaan-pembedaan semacam ini. Dan kadang kita menggunakan itu ya, Yesus kan, dia kan Tuhan ya, pantas, dia harus berkorban. Saya kan bukan. Ini hanyalah pemikiran untuk menyembunyikan ketidakmauan kita untuk meneladani Kristus. Ketidakmauan kita untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Untuk meneladani firman Tuhan. Bahkan sampai kita diberi penolong Roh Kudus, kita masih saja berpikir begitu. Ini adalah masalah beragama untuk kepentingan diri sendiri. Dan bacaan kita menampilkan orang-orang semacam itu. Yang
problem yang lain juga ditampilkan dalam Markus 11 ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Anda bisa bayangkan orang-orang yang tiba-tiba bikin inisiatif dan kemudian semua orang yang di belakang itu seperti ikut-ikutan. Ini semacam trend center ya, yang mengatur mau kemana arahnya. Agama semacam menjadi tren gereja yang gereja-gereja yang laku, terdepan, mengemas ibadah dengan unik dan sebagainya. Hampir semua gereja berlomba-lomba memberikan yang paling terdepan, gereja yang paling up to date. Ingat baik-baik pepatah kuno, hanya ikan mati yang terbawa arus, ikan hidup melawan arus. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tidak mengikuti arus agama yang dilakukan orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, ahli Taurat. Cara beragama Yesus berbeda. Dia selalu bergesekan dengan mereka. Salib buktinya, Golgota lokasinya. Kesitulah kita bergerak bersama dengan Kristus. Semua orang ingin ke Yerusalem, pusat-pusat agama dan bait suci, pusat politik istana. Yesus kebalikannya. Yesus ke Yerusalem untuk ke Golgota, melawan arus. Kesitulah Yesus pergi. Sebagai pendeta, dengan sungguh-sungguh saya berdoa, kesana juga engkau dan saya akan pergi mengikuti teladan Kristus. Beberapa hari ke depan ke arah salib dan kematian dan kebangkitan Yesus yang akan kita sambut. Kepada kita semua, selamat bertemu kembali di Golgota. Kita bertemu di kubur yang kosong dan pada saat itu kita akan berjumpa dengan Sang Raja kekal yang telah bangkit, mengalahkan maut, menebus engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana Engkau datang ya Tuhan sebagai Raja. Raja yang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Engkau memberikan teladan bagi kami, bagaimana kami hidup sebagai pengikut-Mu. Tuhan, kami tidak mau hidup untuk kepentingan dan untuk diri dan untuk keinginan kami. Tapi kami mau meneladani-Mu Yesus, hidup untuk tujuan Bapa di sorga. Tuhan, pimpin hidup kami dan tolong kami. Engkau melihat setiap kami yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami tahu Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk menyongsong jawaban doa yang kami doakan Tuhan. Kapan waktunya hanya Engkau yang tahu. Kami dikuatkan untuk hidup beriman dan percaya. Pengharapan kami ada dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan berkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Akhir pekan Paskah sudah dekat. Berikut adalah jadwal ibadah Jumat Agung di ICA.
Di ICA West, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 dan ibadah bahasa Inggris hanya di jam 10 pagi. Sementara di ICA East, ibadah bahasa Inggris tetap diadakan pada jam 9.15 dan jam 11. Ibadah anak ditiadakan pada Jumat Agung. Kemudian pada hari Paskah, ibadah akan berjalan seperti biasanya. Mari memperingati Minggu Paskah bersama ICA. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Pendaftaran Run for CLC diperpanjang hingga 20 April. Kami masih membutuhkan banyak pelari dari berbagai level. Daftar lewat QR Code di layar atau kunjungi booth YDP di lobi untuk info pendaftaran, sponsor, atau volunteer. Mari bersama membangun Community Leadership Center dan membawa dampak bagi kota kita. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.